Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Agil. Saya dari kelas 4B. Ingin mempresentasikan hasil cerpen karya saya yang berjudul Tentang Wanita dan Rasa yang Disembunyikan. Yah, kalah, seru Zea. Wajahnya memelas. Ingatkan Zea untuk tidak pernah melakukan sweet dengan Rama temannya, atau kalau tidak, Zea akan selalu membuang sisa makanan Rama di luar kelas. Rama dan Zea tidak jarang menghabiskan jam istirahat bersama. Setelah itu, mereka melakukan sweet untuk menentukan siapa yang harus membuang sampah makanan bekas istirahatnya. Ram, besok jangan lupa kerja kelompok biologi, oke? Ajak Zea. Duluan, besok gue mau futsal sama anak kelas. Tolak Rama sambil fokus dengan game layar miringnya. Begitulah Rama jika sudah fokus dengan game layar miringnya. Selain maniak game, Rama juga maniak dengan bola. Sampai-sampai tugas berani dia tinggalkan demi bola. Ya, namanya juga cowok. Wajar lah. Setiap hari selalu ada tingkah konyolnya dalam kelas. Sialnya, Zea yang mudah tertawa dibuat jatuh cinta dengan segala tingkahnya. Tentang perasaan Zea kepada Rama, Zea rasa dia tidak perlu menceritakannya kepada siapapun, termasuk kawan sekubunya. Pikir Zea, biar hanya dia yang tahu, atau kalau tidak, dia akan kehilangan Rama sebagai teman baiknya. Zea, besok kerja kelompok di rumah gue jam 10 pagi ya, ucap Indah, kawan sekelompok Zea, sekaligus kawan sekubunya. Oke Indah, besok jam 10 pagi gue ke rumah lo, balas Zea. Zea sekubu dengan Indah, Mika, Sila, dan Aceh. Zea dan kawan-kawan juga memiliki nama untuk kubunya. Miza namanya. Tadinya, kubu ini memiliki 5 anggota, tapi karena Aceh pindah di kenaikan kelas 2, mereka sisa berempat. Biasanya, Aceh yang selalu mendokumentasi tingkah kita, tapi karena dia pindah, kita mulai jarang mendokumentasikan apa yang kita lakukan. Keesokannya, menurut lo, Rama datang gak ya? Padahal kemarin dia mangkut pas gue ajak kerja kelompok, tanya Indah. Tapi dia bilang ada futsal sama anak kelas, biar nanti kita sisain beberapa pekerjaan untuk Rama, jawab Zea. Mendengar jawaban Zea, Indah kesal. Kenapa Rama memberitahu Zea sedangkan dia tidak? Oke, sudah selesai. Sisanya untuk Rama. Ini kita kasih Rama besok gak apa-apa, biar dia kerjakan di kelas. Kalau gitu, aku pulang dulu ya Indah, gumam Zea. Suasana paling nikmat selain jam kosong di sekolah adalah di waktu pagi menikmati udara segar sambil melihat siswa-siswi lain masuk kelas satu persatu melewati lapangan upacara. Panggil Rama sambil menepuk pundak Zea keras. Zea yang tersadar dari lamunannya masih tetap memilih diam. Kenapa sih pagi-pagi ngelamun? Udah kayak ibu anak 3. Lo tahu nggak yang suka bingung mau mulai pekerjaannya dari mana dulu? Ejek Rama. Apaan sih? Enggak Ram, gue cuma bingung aja. Lo tahu nggak, kemarin pas Indah tahu lo gak dateng, dia kayak kesel gitu Ram, jawab Zea. Ngaco nih anak, perasaan lo aja kali Udah yuk masuk, bantah Rama sambil menarik Zea masuk. Ram, mumpung jam kos, mending lo kerjain biologi, ucap Indah sambil menghampiri Zea dan Rama. Lo cuma tinggal nebelin ini, sama ini, jelas Indah kepada Rama. Zea yang tadinya sedang asik berbicara dengan Rama, sekarang ia hanya bisa memperhatikan Rama yang sedang serius mengerjakan bagiannya. Zea juga memperhatikan gerak-gerik Indah kepada Rama. Ia melihat sesekali Indah mengganggu Rama dengan cara memainkan rambut Rama. Kesal, jelas kesal. Tapi ada hak apa Zea kesal dengan tingkah Indah yang seperti itu kepada Rama? Mik, kantin yuk, ajak Sila.
Tapi kan ini masih jam pelajaran, Sil. Tolak Mika. Ya nggak apa-apa kali, Mik. Lagian juga jam kosong bentar lagi. Bentar lagi habis. Ayo, biar kita nggak antri. Begitulah kubu Zea, di mana ada waktu kosong untuk istirahat, di situ ada kantin. Kita jalan di koridor kelas melewati kelas yang masih bergulat dengan jamnya. Sebenarnya masa-masa seperti ini yang akan dirindukan setelah lulus nanti. Rindu ke kantin pada saat jam kosong, rindu pura-pura sakit, padahal sebenarnya malas mengikuti pelajaran, dan masih banyak rindu-rindu lainnya. Mika, Sila, gue sama Zea boleh nitip nggak? Disamain aja sama apa yang lo beli. Gue sama Zea tunggu di meja kantin. Ucap Indah sambil menahan tangan Zea. Oh, oke Indah, jawab Sila. Indah menarik tangan Zea, kemudian Zea duduk di sebelahnya. Kenapa Indah? Ada yang mau diomongin? Tanya Zea yang heran dengan sikap Indah. Jadi gini Ze, lo kan deket sama Rama. Jujur gue suka Ze sama Rama. Please bantuin gue deket sama Rama ya, ucap Indah. Bak petir menyambar di siang bolong. Zea terkejut dengan pengakuan temannya. Zea bingung harus bersikap bagaimana lantaran pria yang disukai temannya juga ia sukai. Iya Indah, nanti gue coba ya, jawab Zea dengan perasaan campur aduk. Rasanya masih sulit dipercaya kenapa bisa mereka menyukai orang yang sama. Lalu untuk Zea yang sedari awal memilih menyembunyikan rasanya kepada Rama, apa harus benar-benar dikubur demi persahabatannya? Entahlah, mungkin ini pilihan yang tepat. Kita perlu tahu, terkadang tak semua yang kita suka bisa kita miliki. Dan tak semua maju akan baik-baik saja. Bisa jadi kita butuh sedikit mundur untuk maju yang baik-baik saja. Gue harus jaga jarak sama Rama. Gue gak bisa deket-deket lagi sama dia. Gue gak mau pertemanan gue hancur sama Indah. Gue harus bisa, bisik Zea pada dirinya sendiri. Setelah hari itu, Zea benar-benar mencoba melupakan semua perasaannya pada Rama. Yang Zea dan Rama lakukan bukan lagi tentang sweet yang mereka lakukan setelah makan istirahat atau berbicara abstrak apapun tentang mereka, melainkan hanya tentang segala upaya untuk menyatukan Rama dan Indah. Beberapa bulan kemudian, hari ini hari pertama Zea duduk di level akhir masa putih abu-abu. Yaps, kelas 3 SMA. Hari pertama biasanya diisi dengan pemilihan KM dan dayang-dayangnya. Zea selalu memilih bangku paling belakang karena baginya ia bisa melakukan apapun tanpa ketahuan guru di depan. Saat pemilihan ketua kelas, Angkasa yang menjadi ketua dan siapa sangka Zea yang menjadi wakil dari Angkasa. Ze, congrats ya, ucap Angkasa sambil mengulurkan tangannya. Kamu juga, Sa, sambil membalas uluran tangan Angkasa. Angkasa dan Zea sedari pagi memang duduk di bangku yang berbeda, namun bersebelahan. Kemudian siangnya mereka menjadi pemimpin dan wakil pemimpin di kelas. Ketua dan wakil, tolong ambilkan buku paket untuk panduan belajar sementara. Perintah guru matematika kepada Angkasa dan Zea. Hampir tiap hari Angkasa dan Zea dimintai tolong oleh para guru untuk datang ke kelas. Oleh para guru yang datang ke kelas untuk mengajar. Tapi ya begitulah tugas mereka. Zea, ke kantin bareng ya. Udah lama juga kita nggak ke kantin bareng, ajak Rama. Boleh, jawab Zea. Setelah sekian lama pemandangan ini hilang, akhirnya Zea dan Rama terlihat menuju ke kantin berdua lagi. Ze, lo kenapa ya? Jauh dari gua, tanya Rama. Maaf Ram, gue ngelakuin itu karena gue cuma mau ngejaga perasaan temen gue sendiri, jawab Zea. Perasaan? Maksud lo? Tanya Rama. Iya Ram,
Indah jujur kalau dia suka sama lo. Gue cuma gak mau bikin Indah salah paham tentang kedekatan gue sama lo. Jadi sekarang gue minta kita berteman sewajarnya aja ya, ucap Zea yang langsung meninggalkan Rama yang masih mengunyah makanannya. Pagi angkasa sayang, ejek Zea kepada angkasa. Zea memang suka mengganggu angkasa, memanggil angkasa dengan sebutan sayang. Semua Zea lakukan sejak kelas 1 SMA. Angkasa juga sering mengajarkan Zea cara bermain lempar koin. Koin yang dilempar selalu jatuh miring ke tempat yang tidak semestinya. Dan angkasalah yang selalu sigap untuk menangkap koin yang sudah Zea lempar. Tak jarang juga anak kelas merasa terganggu dengan suara tawa Zea ketika Zea sudah bermain lempar koin dengan angkasa. Angkasa memang dingin, tapi siapa sangka dia bisa membuat Zea jatuh cinta karena sikap dinginnya. Untuk jatuh cinta yang kali ini, apa Zea harus memberitahukan kepada teman sekubunya agar kejadian Rama dan Indah tidak terulang kembali? Tapi untuk seorang Zea, pasti akan memilih menyembunyikan tentang perasaannya kepada siapapun daripada membuat rusak hubungan yang sudah ada. Kali ini bukan tentang hubungan persahabatannya dengan Miza, tapi lebih tentang hubungannya dengan angkasa. Guys, perhatian. Kita kan ada tugas prakarya. Kita disuruh membuat patung menggunakan kaleng bekas. Dan untuk tugasnya diberikan per kelas. So, kapan kita bisa mulai? Tanya Zea kepada teman-teman sekelasnya. Gak bisa langsung, Ze. Kita harus tentuin dulu mau buat patung apa, terus kita mau pakai kaleng apa. Nah, kita kumpulin dulu kalengnya, ucap Irzan, siswa paling pintar di kelas. Setelah diskusi panjang lebar, akhirnya tugas dikerjakan 3 hari kemudian. Zea dan Indah biasa berangkat bareng untuk ke tempat kita sekelas buat patung. Kemudian untuk Sila sendiri, sedangkan Mika jarang mau ikut, apalagi kalau malam hari. Sila, keluar yuk, sini panas, ajak Zea kepada Sila. Enggak ah, malu Ze, di sini aja, tolak Sila. Malu kenapa? Ada yang kamu suka dari mereka, ejek Zea. Nggak ada, ya udah yuk, ucap Sila mengiyakan ajakan Zea. Jangan mau Sil sama pelakor, ntar angkasa lo diambil lagi, ucap Indah menghalangi Sila. Entah apa maksud Indah berbicara seperti itu kepada Zea. Lo bilang pelakor. Gua ngerebut siapa ndah? Tanya Zea dengan kesal. Jawaban Indah hanya diam dan membatu. Akhirnya Zea memilih untuk keluar menghirup udara malam yang segar dan minta Tia untuk menemaninya duduk di luar. Dan tiba-tiba air dari matanya menetes begitu saja. Zea menangis sambil memeluk Tia. Rama yang mengetahui Zea menangis segera menghampiri. Ti, Zea kenapa? Tanya Rama. Indah sebut Zea pelakor, Ram. Jawab Tia kepada Rama. Emang kebangetan anak itu ya. Gak bisa sedikit aja dijaga mulutnya, ketus Rama. Semua yang berada di luar saat itu tertuju pada Zea, termasuk angkasa. Ti, nanti malam gue gak kerja kelompok. Gue gak bisa berangkat sama Indah, ucap Zea. Apaan sih, ada gue jemput, tegas Tia. Malamnya semua berjalan seperti biasa. Yang biasanya Indah datang bersama Zea, kali ini dia datang bersama Sila. Semua siswi pulang jam 10 malam, sedangkan Zea, Tia, dan gadis masih di sana sampai pukul 11. Weh, tolong antar Zea, gue balik ngantar gadis jauh, ucap Tia kepada siswa laki-laki yang masih di sana. Sini biar gue aja,
ucap angkasa mengajukan diri. Di tengah perjalanan, gue boleh nanya sesuatu nggak? Tanya Zea. Boleh, tanya apa Ze? Jawab angkasa. Angkasa, lo suka nggak sama Sila? Tanya Zea. Sila? Mana ada? Gue nggak suka sama Sila, Ze. Jawab angkasa. Mendengar jawabannya, Zea merasa senang dan aman. Malam itu, Zea diantar angkasa pulang sampai depan rumahnya. Malam paling bahagia untuk Zea bersama angkasa. Beberapa hari kemudian setelah mengantar Zea pulang, Zea mendapat kabar bahwa angkasa memiliki hubungan spesial dengan Sila. Benar aja, apa yang Zea takuti terulang. Namun, untuk yang sekarang, Zea benar-benar tidak bisa melakukan apapun, karena antara angkasa dan Sila sudah ada hubungan di antara keduanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.